Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Biasa menjelang akhir Ramadan itu banyak persoalan yang dibahas. Banyak persoalan yang dibahas. Tak terkecuali persoalan amil zakat dan panitia zakat. Amil zakat dan panitia zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit saja terkait dengan amil zakat dan panitia zakat. Ada tiga materi ya. Pertama pengertian, lalu yang kedua status panitia zakat, yang ketiga konsekuensi hukum antara amil zakat dan panitia zakat. Baik, yang pertama tentang pengertian amil zakat, saya mengutip dawuh dari Imam Ibnu Qasim di dalam kitabnya Fathul Qorib. Beliau mengatakan begini, wal amilu man ista'malahul imam ala ahdi sadaqati wa daf'iha li mustahiqiha. Amil zakat adalah seorang atau sekelompok orang yang ditugaskan oleh imam, dalam hal ini adalah kepala pemerintahan, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiquz zakat. Jadi apa? Jadi sebenarnya pengangkatan amil itu adalah kewenangan pemerintah atau kewenangan para pejabat pembantunya yang ditunjuk untuk mengangkat amil, sebagaimana yang diatur di dalam PP nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian di dalam pengelolaan zakat di Indonesia, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat Basnas, sebagaimana yang tertuang di dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, dalam pasal 17, 18 ternyata disebutkan tentang lembaga amil zakat atau LAS yang berfungsi untuk membantu Basnas dalam pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan wajib mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri terkait. Nah, di Nahdlatul Ulama itu ada Lazisnu, lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama. Ini sudah ada dari tingkat pusat sampai provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai pada tingkat ranting, tingkat desa atau kelurahan. Jadi teman-teman semuanya, bahwa yang disebut amil zakat itu adalah jika mendapatkan legalitas dari pemerintah. Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang status panitia zakat. Status panitia zakat ya, yang dibentuk oleh prakarsa masyarakat ya, seperti di masjid, di musola, di sekolah dan di tempat-tempat yang lain yang tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah, maka statusnya bukan amil zakat fisyar'i. Sekali lagi, panitia zakat yang dibentuk di musola, di masjid, di sekolah, dan di tempat yang lain,
karena tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah, maka statusnya bukan amil zakat fi syar'i. Tetapi status panitia tersebut adalah wakil dari muzaki, wakil dari orang yang mengeluarkan zakat. Pembentukan panitia zakat ini sangat baik. Kenapa? Karena membantu dan memudahkan masyarakat sekitar, masyarakat lingkungannya di dalam mengeluarkan zakat kepada para mustahiqul zakat. Ya. Jadi sekali lagi status dari panitia tersebut adalah wakil dari muzaki. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum antara panitia zakat dengan amil zakat tentu akan berbeda. Pertama ya. Pertama, amil syar'i dalam konteks zakat itu bisa mendapatkan bagian zakat. Berapa bagiannya? 1/8 atau 12,5% dari harta zakat. Sementara panitia zakat tidak berhak mendapatkan bagian zakat karena statusnya bukan amil zakat. Tetapi jika kemudian teman-teman yang menjadi panitia ada yang fakir, ada yang miskin, maka dia berhak mendapatkan zakat. Statusnya karena fakir dan miskin, bukan status amil. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban zakat dari muzaki itu gugur jika telah diberikan kepada amil syar'i, baik saat amil sudah mendistribusikan zakatnya kepada mustahik yang lain ataupun belum. Namun jika muzaki memberikan zakat melalui panitia zakat, tidak akan gugur kewajibannya selama panitia tersebut belum mendistribusikan zakatnya kepada para mustahik dengan baik dan benar. Oleh karena itu, karena status panitia zakat ini adalah wakil daripada muzaki, wakil dari orang yang memberikan zakat, maka hendaknya harus amanah. Saran saya kepada teman-teman yang menjadi panitia zakat di masjid, di musola, ya, karena statusnya bukan ambil zakat, maka jangan mengambil bagian dari harta zakat. Ini yang pertama. Yang kedua, jika kemudian dalam pengelolaan zakat membutuhkan plastik, membutuhkan ongkos untuk medang, untuk makan atau untuk upah panitia, maka bisa diambilkan dari kas masjid atau kas musola atau dari para dermawan, para relawan, jangan mengambil dari harta zakat. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika teman-teman dari panitia zakat di masjid, di musola ingin melegalkan statusnya menjadi amil, bagaimana caranya? Tentu menghubungi Basnas terdekat atau bisa menghubungi Lazisnu terdekat di lingkungan panjenengan semua. Terakhir kepada warga NU Kecamatan Pemalang, mari keluarkan zakat, infak sedekah terbaik kita melalui Lazisnu MWC NU Kecamatan Pemalang. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.